Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla sebab hingga saat ini kita masih lagi berada di dalam iman dan Islam. Sebab manusia tanpa Islam dan tanpa iman tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Malah kedudukan mereka bagaikan binatang. Hanya saja keimanan dan keislaman yang bagaimana yang boleh menyelamatkan manusia di dunia, di alam barzakh dan alam akhirat. Tentu saja mukmin, muslim yang patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Ini sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang ke-36 dari surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidak berhak orang beriman laki-laki sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu mereka ingin memilih ketentuan hukum yang lain. Barang siapa yang ingkar terhadap ketetapan Allah dan Rasul, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Ini memberi isyarat, ayat ini menegaskan, ingin jadi mukmin mukminat, muslim muslimat yang baik, yang selamat, jika dalam hidup mereka senantiasa mentaati Allah dan Rasul. Bila ketetapan Allah dan ketetapan Rasul tidak dipatuhi, mereka disebut oleh Allah sebagai orang yang telah sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Hakikat ayat tersebut diperjelas oleh hadis Nabi dari Imam Malik. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Taraktu fikum amrain. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, in amsaktum bihima lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, pelajaran kita pada hari ini
atau pada pagi ini, pagi Jumaat yang penuh berkat, ciptakan suasana ciptakan suasana perpaduan dan perdamaian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebut ada 5 perkara agar kita selaku umat Muhammad senantiasa menciptakan perpaduan dan perdamaian. Jangan menjadi punca perbalahan dan pertelingkahan atau punca perpecahan. Itu sangat dimurkai oleh Allah dan sangat bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lebih kurang dalam masa 45 minit berikut ini, pada sesi pertama, kita akan beri penjelasan dan pencerahan tentang 5 perkara tersebut yang apabila dimiliki oleh seseorang, kelima-limanya, dia layak masuk syurga dengan selamat. Selamat sejahtera. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Apakah dia 5 perkara itu? Ustaz bacakan dulu hadisnya. Ana Abdullah bin Salam qala lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in janfalan nasu ilaihi fakuntu mimman injalafa fakuntu mimman injafala walamma ra'aitu wajahu wastabantuhu araftu wajahu laisa biwajhin kadzdzab wa sami'tu yaqul afshu salam wa at'imut ta'am wa atibul kalam wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Kita terjemahkan dulu untuk mudah memahami, kemudian baru kita syarah. Dari Abdullah ibn Salam, kata beliau, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah, yaitu datang untuk hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, sesampainya di Madinah, berduyun-duyunlah manusia menyambutnya, sangat ramai, dan aku pun turut dalam rombongan manusia yang menyambutnya. Padahal ketika itu Abdullah bin Salam beragama Yahudi. Ketika itu, ialah Madinah, ketika itu belum ada orang Islam, Nabi baru sampai. Di Madinah ada penyembah berhala dari kalangan Aus dan Khazraj, orang Arab. Dan ada pula yang beragama Yahudi dan Nasrani dari kalangan Bani Israel. Penduduk Madinah ketika itu tak sama dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah semuanya Arab, yang dipanggil dengan Arab Quraisy. Semua mereka penyembah berhala. Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani untuk kota Mekah, tapi Madinah tidak. Jadi Abdullah bin Salam ini termasuk salah seorang yang menyambut dalam rombongan mengalu-alukan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka aku melihat wajahnya, maknanya wajah Nabi Muhammad, dan merenungnya dengan sungguh-sungguh. Sangat jelas bagiku bahwa wajahnya Muhammad bukanlah wajah seorang pendusta. Wajahnya Nabi Muhammad, dari raut mukanya dapat aku lihat beliau bukan seorang yang pembohong. Maka aku mendengar baginda atau Nabi Muhammad bersabda, sebarkan salam, absyus salam, untuk perdamaian dan keselamatan. Itu maksudnya. Ucapkan salam. At'imut ta'am, berilah makan. Lebih-lebih lagi orang yang lapar. Wa atibul kalam, ucaplah kata-kata yang baik, sopan, lemah lembut. Yang keempat, sambungkan silaturrahim, wasilul arham. Dan yang keempat, dirikan salat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu apa kata Nabi? Jika seseorang melakukan kelima-lima perkara tadi, niscaya kamu akan masuk ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Okey. Itu baru namanya terjemah harfiah atau literal translation atau direct translation. Cuma untuk mendapat penjelasan lanjut, kita perlu kepada terjemah yang satu lagi, iaitu terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah maknanya, kalau untuk ayat Quran namanya tafsir, dan untuk hadis Nabi namanya syarah. Okey. Sekarang kita lihat syarah al-hadis. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar kita menyebarkan kesejahteraan, menyebarkan keselamatan, menyebarkan perdamaian. Itu yang dimaksudkan Assalamualaikum. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian. Sebenarnya dalam perkataan Assalamualaikum terdapat doa agar orang yang kita beri salam itu selamat, sejahtera. Assalam adalah salah satu daripada nama dari nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna. Assalam. Oleh sebab itu tidak layak assalam ini ditujukan kepada orang kafir. Sebab orang kafir semuanya berbuat syirik. Yang dimaksudkan di sini ialah ucapan salam kepada sesama Muslim. Ucapan salam artinya doa kita kepada Muslim lain agar Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepadanya. Islam menyuruh kita agar suka menyebarkan kesejahteraan dan perdamaian. Ini sebagaimana firman Allah, wa idza uhayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan, maknanya diberi salam, jawablah salam itu dengan jawaban yang lebih baik atau yang serupa. Kalau orang beri salam Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang beri salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi.
Itu lebih baik. Atau yang serupa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu makna ayat. Islam telah mengatur beberapa adab yang berhubungan dengan ucapan salam. Antaranya digalakkan lebih dahulu memberi salam. Lebih-lebih lagi terhadap orang yang sedang bersengketa. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong dengar baik-baik. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Fayaltaqiyan fayaridu hadza wa ya'ridu hadza wa khairahuma man yabda'u bisalam. Tidak halal muslim dengan muslim lain tidak berteguran lebih dari 3 hari. Tidak halal maknanya haram. Mereka bersua. Yang satu melencong ke lain, yang satu melencong ke lain. Dan di antara orang yang bertelingkah tersebut, yang paling baik dari 2 puak atau 2 orang yang berselisih pendapat itu, mana yang paling baik, mana yang lebih dahulu memberi salam. Ini adab. Menurut pendapat yang lebih kuat, kita dilarang memberi salam kepada orang kafir. Kecuali ada pendapat. Kecuali orang kafir itu sudah berjinak-jinak, ingin memeluk Islam. Boleh. Ada pandangan yang mengatakan boleh. Sebab mereka adalah orang yang dilunakkan hatinya. Itu satu pandangan. Hanya saja supaya salam itu dapat memberi makna, memberi kesan kepada jiwa seseorang. Dia tidak cukup sekedar ucap salam dengan lidah. Dia juga mesti sematkan makna salam yang dia ucap ke dalam hati. Apa makna assalam? Assalamualaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Ia mengandung doa. Berapa banyak orang yang memberi salam tapi masam mukanya. Tak mesra. Itu sebabnya dalam Islam, orang yang didoakan Assalamualaikum, wajib dia menjawab Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah juga curahkan kesejahteraan dan keselamatan untukmu. Allahu Akbar. Kita memang disuruh agar saling doa mendoakan. Tengok sajalah, apabila bersin, yang bersin ucap Alhamdulillah, orang Islam lainnya yang mendengar orang bersin yang ucap Alhamdulillah berdoa, Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat ke atasmu. Nah, karena merasa didoakan, kita doa lagi untuk dia. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah beri kamu petunjuk. Dan Allah perbaiki hati kamu. Allahu Akbar. Cantiknya Islam. Mengapa justru umat Islam yang suka bercakaran? Mengapa? Karena tak faham Islam. Karena cetek ilmu dalam Islam. Malah dalam satu hadis Nabi bersabda, beri salamlah kepada orang yang kamu temui
sama ada dia kamu kenal atau tidak kenal. Kalau dia yakin bahwa orang itu orang Islam, beri salam. Umpamanya bila kita jumpa orang Bangladesh, kita jumpa orang Arab yang pada umumnya mereka beragama Islam, ucap. Apalagi antara kita sesama Melayu. Malah bukan hanya itu, bukan hanya ucapan salam di lidah, Assalamualaikum, tapi sematkan dalam hati makna assalam. Malah lebih daripada itu, kita mesti ikuti dengan zikrul amal, iaitu bersikaplah dengan sikap yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang, suka menolong, suka membantu. Itu sikap. Sebab ingat, zikir yang paling sempurna bila pada seseorang ada 3 jenis zikir. Zikrul lisan, sebut dengan lidah. Apakah alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Zikrul qalbi, fahami makna yang disebut. Dan yang ketiga, zikrul amal. Zikrul amal maknanya buat suruhan-suruhan Allah dan jauhi larangan-larangannya. Masya Allah, kalau ada ketiga-tiga ini, dia bukan saja disenangi oleh sesama manusia, orang lain akan respek, hatta orang kafir akan respek, hormat, lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala redha dengan orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Tak suka ganggu orang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Afdalul muslimin man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Sebaik-baik orang Islam ialah apabila orang Islam lainnya terselamat daripada lidah dan tangannya. Tak suka mengumpat, tak suka memfitnah, tak suka berbohong, tidak suka mencela lidahnya. Muslim lain selamat dari lidah, umpatannya, gunjingannya. Dan tangannya memukul orang lain, menempeleng orang lain, mengambil harta orang lain, rasuah. Semua ini bukan Muslim yang baik. Walaupun dia tidak ambil dengan tangannya, tapi berjuta-juta masuk ke dalam akaun banknya. Dia bukan Muslim yang baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Kita berpindah daripada salam kepada yang kedua. Berilah makan, terutama orang miskin. Islam menyuruh umatnya agar bekerja keras mencari rezeki. Sebab mereka ada tanggungjawab. Bukan saja untuk mengenyangkan dirinya, memberi pakaian untuk dirinya, mendapatkan tempat untuk dirinya agar hidup selesa. Dia juga ada tanggungjawab supaya menyara ahli keluarganya. Islam sebenarnya galakkan manusia, umat Islam khasnya, supaya kaya. Sebenarnya. Asalkan kekayaan itu jangan sampai melekakannya dari mengingati Allah. Itu saja. Itu sebabnya kata ulama tafsir di dalam ayat
aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Di dalam perintah keluarkanlah zakat secara tersirat menggalakkan kita agar kaya. Sebab zakat diwajibkan ke atas orang kaya. Mestilah ada duit, mestilah ada harta, baru keluarkan zakat. Secara tersirat. Orang Islam tidak salah kaya. Asal kekayaannya dari income yang halal. Bukan punya duit berbilion-bilion, tapi itu sebenarnya duit curian milik orang ramai. Sebabnya kata Nabi, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi." Bukanlah yang dikatakan kaya itu orang yang punya harta melimpah ruah. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Pemaaf, iman, tawakal, sabar, dan lain-lain. Kaya hati. Jadi memberi orang lain makan itu satu di antara cara untuk masuk syurga dengan selamat. Bantu orang-orang susah di Palestin. Bantu orang-orang susah dari kalangan umat Islam khasnya di Syria. Bantu umat Islam tak kira di mana pun. Lebih-lebih lagi di tanah air. Bantu. Semampu yang boleh. Sebab dia termasuk ke dalam salah satu cara mudah untuk mendapat syurga Allah. Sebagaimana Ustaz tawarkan kepada jemaah, kita ada murid yang menghafal Al-Quran. Mereka kita himpun tanpa bayaran. Jamaah dialu-alukan supaya membantu golongan ini yang fokus menghafal Quran. Ini lebih-lebih lagi pada tahun 2023 nanti. Kita akan terima murid-murid melebihi 300 orang. Dia memerlukan biaya. Bantu. Sebab mereka, jika kita beri bantuan, sedangkan kerja mereka pula mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, untuk kemudian disebarkan pada orang ramai, besar ganjaran yang bakal kita perolehi. Itu tentang memberi makan. Yang ketiga, ucapkanlah kata yang baik. Jangan suka berkata kasar dan keras. Sebab martabat manusia sangat ditentukan oleh lidahnya. Martabat manusia sangat ditentukan oleh lidahnya. Coba lihat dalam kehidupan sehari-hari. Andai kata orang tersebut kaya raya, tapi na'udzubillah mulutnya bercakap membuat orang jadi benci. Walau kaya. Tak perlulah Ustaz sebut contohnya. Sangat banyak dalam medsos disebarkan, sama ada lelaki atau wanita. Walau cantik macam mana pun, walau handsome macam mana pun, walau kaya macam mana pun, bila lidah ini tak dijaga, di mata manusia saja sudah down, rendah, hina, lebih-lebih lagi di mata Tuhan. Itu sebabnya dalam hadis tadi, riwayat Imam Muslim, hadis sahih,
afdalul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik orang Islam apabila orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Ini dua anggota ini sangat menentukan martabat seseorang. Oleh sebab itu, Ustaz tertarik dalam peribahasa Arab. Dalam peribahasa Arab disebut yang dalam bahasa kita dapat diobati bila pedang tajam melukai tubuh. Dapat diobati. Tetapi kemana obat akan dicari jika lidah tajam melukai kalbu? Di mana obat boleh kita perolehi bila lidah yang tajam ini melukai hati, kalbu? Luka macam mana pun badan kena pedang masih boleh dirawat. Tapi bila hati tersinggung, susah tak obat. Itu sebabnya hati-hati menggunakan lidah. Termasuk dalam dakwah. Dakwah ingin mengajak manusia ke jalan Allah. Mana boleh reka-reka? Kalau ingin mendapat redha Allah, syurga Allah, rahmat Allah, mestilah ikut ketetapan Allah sebagaimana tadi kita sebut dalam mukaddimah. Oleh sebab itu bila beri nasihat sertai ayat Quran atau hadis Nabi. Bukan dengan akal semata-mata, cakap saja. Tidak ada satu ayat Quran dibaca. Kalau dibaca pun hadis Nabi, tak disebut derajat hadisnya. Itu bukan nasihat. Besar kemungkinan akan mencelakakan orang yang dinasihati. Ini belum lagi kita bercakap tentang makna nasihat. Salah satu dari makna nasihat. Nasihat ada 3 makna. Nasahtu thawba. Aku tampal pakaian yang koyak. Orang Arab gunakan nasahtu. Betul tak yang tadinya koyak, setelah ditampal dia jadi baik? Yes, satu. Nasahtul asla. Asla itu madu, honey. Aku tapis madu. Nasahtul asla. Maknanya, aku tapis madu. Oleh sebab itu, barulah namanya nasihat. Andai kata kata-katanya itu ditapis, diseleksi. Jangan sampai menyinggung perasaan orang. Dan nasihat yang ketiga maknanya ikhlas. Bila kita memberi nasihat, hendaklah beri nasihat dengan ikhlas. Jangan ada udang di balik batu. Jangan ada udang di balik mie. Ikhlas. Itu sebabnya ada istilah tobat nasuha. Maknanya tobat yang ikhlas.
Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan kata-kata yang elok itu adalah sedekah. Al-kalimut thayyibu al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Nasihat adalah sedekah. Sebagaimana hadis yang lain, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalamatin thayyibah. Takutlah kamu, hindarkan dirimu dari api neraka walau dengan secebis kurma. Beri orang yang memerlukan kurma walaupun sebiji, walaupun setengah biji. Lalu kata Nabi, andai kata kamu tidak ada sesuatu untuk diberi, tapi ucaplah kata-kata yang baik. Sebabnya bila orang-orang yang minta sesuatu, sedangkan kita tak ada apa yang tak dibagi, cakap baik-baik. Mohon maaf, saya sedang tidak ada apa-apa sekarang ini. Jangan, sudahlah tak beri, ditengking pula. Na'udzubillah. Itu bukan sifat orang Islam. Yang keempat, hubungi silaturrahim. Allahu Akbar. Hubungkan silaturrahim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Besar fadilat silaturrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa'a lahu fi athari, falyasil rahimah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya dan Allah murahkan rezekinya, hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, betul tak menjadi harapan semua orang yang waras agar panjang umur, murah rezeki? Coba dengar apa ucapan seseorang bila lama bertahun-tahun, puluhan tahun tak jumpa. Apa doa orang tersebut kepada kawannya yang baru jumpa setelah puluhan tahun tak jumpa? Mudah-mudahan awak panjang umur dan murah rezeki. Dua itu. Dan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci untuk mendapat kedua-duanya silaturrahim. Seperti Ustaz terima seminggu yang lalu, teman-teman yang sama-sama belajar di sekolah menengah atas dulu. Kalau kita di sini SPM, yang kami telah berpisah sejak tahun 70. Lalu minta grup tersebut minta supaya Ustaz Uday join mereka. Allahu Akbar. Gembiranya hati. Bayangkan tamatan alumni tahun 70 dari pelajar PGEA, PGAA, Pendidikan Guru Agama Atas. Dulu Ustaz dulu SPM dari PGAA, Pendidikan Guru Agama Atas. Tamat tahun 70. Sebelum masuk universiti. Sebelum ke Madinah dan sebelum ke Riyadh. Itu bermakna tahun 70 sudah 52 tahun dah tak jumpa.
Tiba-tiba diajak supaya join dalam grup. Dan Ustaz pun pelawa agar mereka join dengan grup kita. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, silaturrahim terdiri dari dua kata. Silat, maknanya hubungan. Itu sebabnya salat, itu adalah hubungan antara makhluk dengan Allah. Namanya salat. Dari perkataan asal wa salat. Itu sebabnya kalau di negara-negara Arab, bas yang tertulis al-muwasalat, itu adalah transport. Transport. Transportasi menghubungkan satu kawasan ke suatu destinasi. Muwasalat. Jadi silat itu maknanya hubungan, rahim maknanya yang keluar dari rahim yang sama. Tentu saja kita semua berasal dari rahim Siti Hawa. Barulah muncul zuriat. Cuma silaturahim terbagi dua. Ada silaturahim ammah, yaitu silaturahim am atau umum, kita dengan sesama manusia tak kira apa agamanya. Maksudnya tidak kira apa bangsanya, asalkan sesama Muslim. Muslim Malaysia dengan Muslim South Africa, Muslim Malaysia Indonesia dengan Muslim Turki, itu termasuk silaturahim ammah. Tetapi apabila Muslim serumpun antara Muslim Indonesia, Malaysia, Muslim Malaysia dengan sesama Malaysia, itu namanya masih lagi Muslim atau silaturahim ammah. Tapi ada satu lagi silaturahim yang lebih dekat, yaitu silaturahim khasah, yaitu mereka yang keluar dari rahim nenek yang sama. Lalu muncullah adik-beradik, uncle, auntie, cousin, sepupu. Semuanya itu kaum kerabat. Apalagi adik-beradik. Itu namanya silaturahim khasah yang perlu diutamakan melebihi daripada silaturahim ammah. Okey, kita tidak bahas bab ini, tapi sekedar selingan bahwa menghubungkan silaturahim ini adalah sesuatu yang sangat-sangat digalakkan dalam Islam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi amaran keras dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hati-hati. Itu sebabnya tadi Ustaz ada sebut pada pertengahan ceramah. Tidak halal seorang Muslim tidak berteguran dengan Muslim lain lebih dari 3 hari. Ini bermakna hari pertama karena marah, tak dosa, tak berteguran. Hari kedua, tapi jangan melebihi hari ketiga, mula dosa. Sebab bila dah lama, biasanya dah mula cool down, mula sejuk hati, jangan sampai tidak berteguran. Hadirin dan hadirat, sesuatu yang amarannya bila tidak masuk syurga, maknanya dosanya dosa besar. Memutuskan silaturahim termasuk dosa besar.
Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, ada 3 kelompok yang sangat istimewa nanti di dalam syurga. Apa kata Nabi bertanya kepada Uqbah, maukah kamu aku beritahukan tentang akhlak penghuni dunia dan penghuni syurga yang paling utama? Allahu Akbar. Wahai Uqbah, maukah engkau aku beritahu tentang akhlak penghuni dunia dan penghuni akhirat yang paling utama? Tanpa menunggu jawaban Uqbah, mau ya Rasulullah, Nabi tak tunggu. Langsung Nabi sebut. Karena pentingnya. Pertama sekali ialah sambungkan ikatan silaturahim terhadap orang yang ingin memutuskan silaturahim denganmu. Walaupun dia tak mau berbaik-baik, sapa juga, WhatsApp juga, kontak juga, walaupun dia tak suka. Yang kedua, berilah orang-orang yang lokek kepada kamu. Bakhil, jangan ingat lokeknya. Tapi bila ada rezeki, bagi juga. Yang ketiga, maafkan kesalahan orang lain. Walaupun dia tidak minta maaf. Hadirin dan hadirat, memang tidak senang, cakap senang. Tapi dalam praktiknya susah. Orang pendendam pada kita, orang suka menzalimi kita. Kita pula selalu kontak dia. Tak mudah. Orang lokek bakhil, kita pula mau memberi dia. Dan orang tersebut menzalimi kita, kita pula suka memaafkannya. Itu sebabnya dalam satu pertanyaan, Pak Ustaz, betulkah cara mudah untuk memasuki syurga Allah? Hati kita hendaklah lapang. Jangan suka menyinggung hati orang lain. Pastikan kalau ada dalam hati kita terasa tersinggung, maafkan orang tersebut. Setiap kita akan tidur. Itu cara mudah untuk memasuki syurga Allah. Dia ada kaitan. Nah, hadirin dan hadirat, sekarang kita sampai kepada perkara yang kelima. Lakukan salat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Hadirin dan hadirat, salat malam kata Nabi adalah salat yang paling afdal setelah salat fardu. Salatul laili afdalus salawat, salatul laili ba'dal maktubah. Sebaik-baik salat, salat malam adalah sebaik-baik salat setelah salat fardu. Sama ada namanya tahajud atau witir, ia adalah jenis salat yang sangat afdal. Kita bangun jam 4, 4:30, jam 5. Majoriti manusia atau masyarakatnya tidur nyenyak. Salat. Sangat besar ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira sampai di sini dulu pencerahan tentang
5 perkara yang bila ada pada seseorang, orang tersebut layak masuk syurga dengan selamat sejahtera. Pertama, ucapkan salam. Yang kedua, beri makan orang yang memerlukan makanan. Yang ketiga, ucapkan kata-kata yang baik-baik. Yang keempat, hubungkan silaturahim. Dan yang kelima, lakukan salat malam ketika ramai manusia sedang tidur nyenyak. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi oleh Allah taufik dan kekuatan untuk memiliki kelima-lima sifat terpuji tadi. Nah, berikut ini kita masuk sesi tanya jawab. Ustaz akan jawab secara ringkas beberapa pertanyaan berikut. Yes. Ada satu pertanyaan, ada kaitannya dengan apa yang Ustaz sebutkan baru-baru ini. Pak Ustaz, bagaimanakah cara masuk syurga dengan cara yang paling senang? Betulkah seperti yang dikatakan oleh seorang ustaz, kita jangan menyakiti hati orang lain? Jawabnya betul. Sebab pada suatu hari Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabat, si fulan itu min ahlil jannah, termasuk salah seorang penghuni syurga. Dan dia ternyata seorang yang tidak suka menyusahkan orang lain, malah suka memaafkan kesalahan orang lain setiap dia akan tidur. Orang itu minta maaf ke, tak minta maaf ke, dia lupuskan mana-mana kesalahan orang kepadanya. Nah, jawaban ini bersesuaian sangat dengan topik pembahasan kita pada hari ini. Ingin masuk syurga dengan selamat, sejahtera, miliki. Bukan hanya itu, ucapkan salam. Yang kedua, beri orang lain makan. Yang ketiga, seleksi. Pilih kata-kata bila berkata, jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Apalagi bohong, apalagi lucah, apalagi fitnah. Dan yang keempat, hubungkan silaturahim. Dan yang kelima, lakukan salat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Okey, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, ada satu ustaz yang terkenal dengan pakar merawat secara tradisional. Beliau menyatakan tentang obat lutut ini, apalagi yang sudah berbunyi-bunyi karena kekurangan gel, kadang-kadang kita masukkan gel ke dalam lutut. Sebagai alternatif, kata beliau, tanpa membayar dengan harga yang mahal, kita boleh
rawat dengan aloe vera. Yang dalam bahasa orang-orang tua kita, kalau tak salah namanya daun lidah buaya. Yang dalamnya berlendir. Videonya panjang, cuma Ustaz kata aloe vera atau lidah buaya tidak berkesan juga bila tidak tahu caranya. Karena gel atau lendir itu sebagaimana yang dimasukkan ke dalam lutut untuk merawat lutut, kita juga boleh gunakan gel aloe vera. Kemudian beliau buat beberapa panduan supaya obat tersebut berkesan. Betul kata beliau, hadis Nabi SAW, tidak satu pun penyakit yang Allah turunkan ke bumi kecuali Allah turunkan juga bersama penyakit itu obat. Cuma kita saja yang tak tahu. Dan kata beliau, daun aloe vera itu sangat baik untuk merawat lutut. Cuma ada beberapa perkara yang Ustaz tidak begitu setuju. Potong daun aloe vera dekat dengan bumi, sebab kita berasal daripada tanah, dekat dengan bumi. Itu pandangan atau panduan beliau. Dan ucap Nabi yang jaga pokok-pokok, yaitu Nabi Ayub. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ayub. Kemudian kita kupas daunnya. Tinggallah lendir. Lendir itu seperti air. Dan beri salam pula kepada Nabi yang jaga air, yaitu Nabi Yunus. Assalamualaikum ya Nabi Allah Yunus. Hadirin dan hadirat, apa kaitannya? Dari mana dapatnya berita yang mengatakan bahawa ada Nabi yang jaga pokok, ada Nabi yang jaga air, kita perlu beri salam? Sedangkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu ingin ambil apa saja, sesuatu yang berfaedah, ketika akan petik ke, ketika akan potong, baca bismillah. Sebab Nabi bersabda, kullu amrin dhibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap amal-amal yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka akan hilang keberkatan benda itu. Bismillah. Itu sebabnya jangan biarkan bekas kita, bekas air ke makanan tanpa ditutup. Apalagi bermalam-malam. Hendaklah ditutup. Takut diganggu oleh syaitan. Sehingga, kata para ulama, andai kata tidak ada apa-apa penutup, ambil walaupun dengan pen. Di atas bekas. Sambil meletak, baca bismillah. Makanan tersebut, air tersebut tidak akan dapat diganggu oleh syaitan. Syaitan, bila kita baca bismillah, dia akan menjadi kecil sekecil-kecilnya. Bismillah. Bukan beri salam kepada Nabi yang jaga air. Salam
kepada Nabi yang jaga pokok. Okey. Yang lain insya-Allah okey. Apalagi digosok sambil membaca surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan beberapa ayat lainnya, itu okey. Tapi Ustaz kurang setuju dengan memberi salam nabi-nabi tertentu. Karena ketiadaan hadisnya, ketiadaan dalilnya. Wallahu a'lam. Nah, yang terakhir, Pak Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Saya punya jiran sangat baik. Hanya saja dia non-Muslim. Dia orang India, sangat baik. Semalam dia meninggal dunia. Ustaz tak tahu. Maaf, yang bertanya kata saya tak tahu akan dibakar ke, akan ditanam ke, saya tak tahu. Pertanyaan saya, boleh tak Pak Ustaz? Saya ziarah dia. Hadirin dan hadirat, ziarah orang kafir, apalagi dia tetangga kita, boleh. Nak ucapkan takziah. Walaupun dia non-Muslim. Tak ada salahnya. Sayyidina Ali dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurus jenazah ayahnya Abu Talib. Abu Talib mati dalam kafir. Nabi benarkan. Nah, berkaitan dengan tetangga ini, walaupun dia non-Muslim, kita kena ingat, tetangga ada 3 kategori. Tetangga ada 3 hak. 3 kategori. 3 kelompok. Ada tetangga yang memiliki 1 hak. Ada tetangga yang memiliki 2 hak. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa tetangga yang memiliki 1 hak? Dia tetangga kita, berdekatan rumah. Tetapi dia non-Muslim. Tetangga kita walaupun non-Muslim, kita tak boleh ganggu mereka. Malah kita perlu tolong mereka kalau mereka miskin, tidak ada makanan, beri makanan, tidak ada obat, bagi obat. Tak salah. Sebab dia ada hak, iaitu 1 hak. Namanya hak kejiranan. Kita tak boleh buka radio, televisyen, sesuka hati kita. Allah, dia sebelah itu orang kafir. Peduli apa? Enggak. Dia ada anak kecil, dia juga perlu rehat, dia juga perlu tidur. Jangan sampai terganggu. Oleh sebab itu, apabila jiran kita, apalagi jirannya baik pula, walaupun non-Muslim, tak mengapa, takziah. Cukup katakan, saya turut merasa sedih terhadap kematiannya. Dia baik orangnya. Jiran yang memiliki 2 hak. Pertama, dia jiran kita berselah rumah, berdekatan rumah. Yang kedua, dia Muslim pula. Semua kita tahu, hak Muslim terhadap Muslim lain. Apabila dia beri salam, jawab. Apabila dia mengundang, hendaklah datangi. Apabila dia bersin, hendaklah diucap, yarhamukallah. Begitulah, apabila dia sakit, hendaklah kamu ziarahi. Hak Muslim terhadap Muslim ada 6. Selain hak kejiranan, jangan dia diganggu. Juga dia ada kelebihan daripada yang pertama tadi. Karena dia sesama Muslim. Nah,
Jiran yang memiliki 3 hak. Dia jiran kita, berdekatan rumah. Dia Muslim, dan dia pula kaum kerabat kita. Barangkali dia uncle kita. Barangkali dia aunty kita. Barangkali dia cousin kita, sepupu. Barangkali dia atuk kita, nenek kita. Apalagi adik-beradik. Nah, semua kita tahu hak kaum kerabat lebih daripada itu. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz jawab, mudah-mudahan berfaedah. Dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami mendapat pencerahan bahwa di antara cara yang paling tepat agar dapat masuk syurga Allah dengan selamat, setiap kita hendaklah memiliki 5 sifat utama. Suka memberi salam, suka memberi makan, suka mengeluarkan kata-kata yang baik dan sopan, menghubungkan silaturahim, dan mengamalkan salat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Oleh sebab itu, ya Allah, kami mohon, kiranya Engkau berilah kami taufik-Mu, restu-Mu, izin-Mu, kekuatan untuk melaksanakan kelima-lima amalan tadi. Sebab kami tidak akan dapat melakukan sesuatu tanpa izin dan restu serta taufik-Mu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hayat kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan tolonglah ya Allah, jangan Engkau akhiri hidup kami ini dalam keadaan yang tidak baik, akhir dalam syirik dan bergulung maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu akan kebenarannya, dan beri kami kekuatan zahir dan batin untuk melaksanakan kebenaran itu. Sebaliknya, Engkau perlihatkan jugalah kepada kami kebatilan akan kebatilannya, dan beri kami kekuatan zahir dan batin untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kebatilan dan kesesatan itu. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa kami sangat berhajat, dan hajat kami juga bermacam-macam. Namun demikian, semua Engkau mengetahui ya Allah, sama ada kami sebut atau yang terdapat di dalam hati kami. Oleh sebab itu, terhadap orang yang memerlukan rezeki, murahkan rezeki kepada mereka ya Allah. Mereka yang memerlukan pasangan, belum mendapat jodoh, permudahkanlah bagi mereka mendapat jodoh yang saleh atau salihah. Bagi mereka yang belum mendapat zuriat, berilah mereka zuriat yang saleh dan salihah. Bagi mereka yang terpisah dengan orang kesayangan, pertemukan balik orang kesayangan mereka kepada orang yang merinduinya, yang menyayanginya. Sebab semua itu tidak akan boleh berlaku tanpa izin-Mu dan tanpa kehendak-Mu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka